Kaisar Dewa. Episode 11. Menembus tingkatan alam sekali lagi Zhang Ruochen duduk bersila di dalam air dengan tenang. Ia mendistribusikan tenaga Qi ke tubuhnya melalui 3 jalur aliran Qi. Rasa sakit berkurang setiap kali merasakan tenaga Qi miliknya bersirkulasi. Karena ia tidak dapat menahan napasnya lebih lama di dalam air. Itu terjadi karena proses pengolahan bela dirinya masih terbatas. Maka ia harus mengambil napas setiap 5 menit. Setelah 2 jam, rasa sakit yang ia derita berangsur-angsur hilang. Ia merasakan air menjadi dingin dan mulai memulihkan dirinya. Ia merasa segala sesuatunya menjadi rileks dan itu membuat ia mengantuk. Bul. Zhang Ruochen keluar dari tong dan berdiri di depan cermin perak. Ia melihat tubuhnya, lalu mengangguk. 10 hari latihan dan mandi pemurnian dapat meningkatkan ketahanan tubuhnya di bagian-bagian tertentu. Sekarang ia tampak lebih bugar. Hanya terhitung 4 hari waktu yang terbuang di dunia luar, sedangkan di dalam ruangan jimat ruang dan waktu, itu adalah 10 hari. 4 hari lalu, ia adalah seorang pengecut yang diusir dari Istana Jade oleh Pangeran ke-8 dan ditertawakan oleh para penghuni istana. Siapa sangka, bahwa hanya dengan membutuhkan 4 hari latihan, ia telah mencapai proses pengolahan tingkatan menengah dari alam kuning. Itu adalah keajaiban. Itu belum cukup. Tingkatan menengah dari alam kuning adalah permulaan. Dengan tatapan mata yang tajam, Zhang Ruochen mengepalkan tinju. Setelah mengenakan baju, ia mengambil sebutir pil darah dan masuk ke dalam ruangan jimat ruang dan waktu untuk berlatih kembali. Alasan mengapa ia dapat mencapai tingkatan menengah dari alam kuning dalam 4 hari adalah ia memiliki kemampuan seni bela diri yang mumpuni di kehidupan sebelumnya. Dan tentu, itu terjadi oleh karena bantuan yang disediakan oleh ruangan yang ada di jimat ruang dan waktu. Ia memiliki waktu 3 hari lebih lama dari para ksatria lain saat berada di dalam ruangan jimat ruang dan waktu, di mana itu menjadi kelebihannya yang unik. Jelep, jelep, langkah gajah. Zhang Ruochen menekuk kaki-kakinya, melangkah maju dan meninju. Setiap pukulan yang ia hantamkan turut serta membangun otot-otot dan tulangnya. Setelah mandi pemurnian, seorang ksatria harus menggunakan teknik memukul guna memaksimalkan khasiat dari mandi pemurnian ke dalam tubuhnya. Lalu, menyalurkan itu untuk menciptakan kekuatannya sendiri. Zhang Ruochen menghabiskan waktu beberapa saat untuk berlatih di ruangan jimat ruang dan waktu. Ia baru akan keluar setelah menghabiskan 3 hari. Selir Lin tahu bahwa Zhang Ruochen baru saja mendapatkan tanda suci dan ia membutuhkan waktu untuk melakukan pemurnian terhadap dirinya, membangun wadah Qi, mencuci sumsum, dan membersihkan saluran Qi. Oleh karena itu, ia tidak ingin mengganggu anaknya, dan hanya memerintah pelayan Yun untuk mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan putranya. Selir Lin masih menjual perhiasan-perhiasannya dan menggunakan uangnya untuk membeli pil darah dan diberikan pada Zhang Ruochen. Beberapa waktu lalu, Zhang Ruochen meminta Yun untuk membeli kembali perhiasan-perhiasan yang dijual ibunya dengan harga yang lebih tinggi. Itu adalah perasaan yang sulit digambarkan. Zhang Ruochen melakukan semuanya dengan tanpa pamrih. Perlahan-lahan, Zhang Ruochen mulai menerima dirinya sendiri di kehidupan baru ini, dan menganggap Selir Lin sebagai ibu barunya. Mengapa kita merahasiakan ini ke Selir Lin? Beliau akan bangga jika tahu bahwa putranya telah menjadi seorang ksatria sejati sekarang ini, kata Yun. Tidak untuk sekarang. Aku ingin memberi kejutan pada penilaian akhir tahunan. Selain itu, aku juga belum cukup kuat. Aku masih perlu berlatih lagi, ucap Zhang Ruochen. Yun mengetahui banyak rahasia yang disimpan oleh Zhang Ruochen. Kecuali rahasia tentang kehidupan sebelumnya, juga tentang jimat ruang dan waktu yang ia miliki.
Selain itu, Zhang Ruochen telah mengatakan banyak hal padanya. Dalam pandangan Yun, Pangeran ke-9 adalah jenius yang sangat luar biasa dalam seni bela diri. Karena dalam beberapa hari, ia telah mencapai tingkatan menengah dari alam kuning. Dan tidak ada pangeran lain yang sanggup disejajarkan dengan dia. Jika harus ada yang dibandingkan dan atau disejajarkan dengan dia, itu mungkin adalah pangeran ke-7. Setelah mencapai tingkatan menengah dari alam kuning dan tetap berlatih di ruangan jimat dan ruang waktu dalam kurun waktu 1 bulan. Ia menggunakan pil energi setiap 7 hari dan 1 kali mandi pemurnian setiap 10 hari. Waktu-waktu yang tersisa lain ia habiskan untuk melatih gerakan kedua pukulan naga dan gajah prajna, yakni naga di langit dan juga kitab Emprian Kaisar Ming dan grafik jalur aliran Qi. Tenaga Qi yang ada di wadah Qi penuh terisi. Namun ia belum menguasai gerakan kedua dari pukulan naga dan gajah prajna. Malam ini, aku akan berusaha menembus tingkatan lanjutan dari alam kuning, kata Zhang Ruochen. Setelah mendengar ini, Yun merasa terkejut. Tingkatan lanjutan dari alam kuning. Tetapi Anda baru saja mencapai tingkatan menengah 10 hari yang lalu. Apakah Anda benar-benar ingin menembus tingkatan lanjutan? Bahkan Pangeran ke-8 butuh waktu 4 tahun untuk itu. Yun tidak mengerti tentang jimat dan ruang waktu milik Zhang. Maka ia berpikir bahwa Zhang Ruochen hanya berlatih selama 10 hari. Faktanya, Zhang Ruochen telah berlatih penuh selama 1 bulan. Pada dasarnya, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ia hanya butuh untuk memurnikan tubuhnya. Maka proses latihannya akan meningkat pesat. Apakah itu benar-benar cepat? Itu tergantung kemauan dari masing-masing ksatria. Zhang Ruochen tidak pernah mau mengaku bahwa ia memiliki percepatan latihan yang mumpuni. Ia hanya percaya bahwa jika seorang jenius lain memanfaatkan sumber daya latihan yang mereka miliki, maka itu adalah bekal yang luar biasa. Pangeran ke-8 menghabiskan 4 tahun hanya untuk membuktikan bahwa dirinya masih terlampau lemah. Pada saat yang sama, Yun terlihat senang. Ia berkata, "Saya tahu bahwa Anda akan sukses. Jika Anda mencapai tingkatan lanjutan dari alam kuning, kita tidak perlu takut lagi dengan Pangeran ke-8. Ya. Sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin diganggu malam ini," kata Zhang Ruochen. Yun menganggukkan-anggukkan kepala sehingga ia terlihat seperti anak kecil. "Saya akan menjaga pintu Anda malam ini. Jika ada yang berani mengganggu Anda, saya akan menghentikannya bahkan meski nyawa saya terancam." Ia menatap Yun dalam-dalam dan berkata lembut, "Terima kasih." Setelah Yun keluar, Zhang Ruochen memasuki ruangan jimat ruang dan waktu. "Jika aku ingin menembus tingkatan lanjutan dari alam kuning, aku harus membuka 3 jalur aliran Qi lain pada waktu bersamaan dan membuat tekanan pada jalur aliran Qi untuk mengarah pada 5 organ vital, tangan, dan juga kaki." Zhang Ruochen mengambil 3 botol dan meletakkannya berurutan. Dalam setiap botol terdapat 1 porsi cairan wasing marrow. Setelah mempersiapkan dirinya, Zhang menenggak cairan pertama. Di bawah pengaruh meditasi, ia mencoba untuk membuka jalur aliran Qi keempat. Setengah jam berlalu, jalur aliran Qi keempat telah terbuka. 4 jalur aliran Qi mengalir dari wadah Qi, menuju leher, dada, tangan kiri, juga tangan kanan. Lalu itu mengalir ke belakang kepala dan punggung. Hingga akhirnya, itu kembali ke dalam wadah Qi yang berada di antara kedua alisnya. Sirkulasi energi yang besar telah berhasil dilalui. Tanpa mengambil jeda, Zhang Ruochen menenggak cairan kedua dan mencoba untuk membuka jalur aliran Qi kelima. Jalur aliran Qi kelima mengalir dari wadah Qi dan menuju dada, perut, kaki kiri, dan kaki kanan. Hingga akhirnya kembali ke wadah Qi. Jalur aliran Qi yang barusan memiliki rute yang panjang, di mana itu menghabiskan waktu 6 jam untuk membuatnya berhasil. Separuh dari tenaga Qi telah ia gunakan.
Zhang Ruochen sedikit kelelahan. Maka ia menggenggam kristal suci di tangannya dan mulai menyerap energi Qi untuk menggantikan tenaga Qi yang terpakai. Lalu ia menyimpannya ke dalam wadah Qi. Tenaga Qi dalam wadah Qi-nya sekali lagi telah terisi penuh. Zhang Ruochen seketika menenggak botol ketiganya dan mulai membuka jalur aliran Qi ke-6. Jalur aliran Qi ini mengaliri 5 organ vital yakni limpa, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Ketika tenaga Qi mengaliri organ-organ, seketika itu membuatnya lebih kuat. 5 organ vital memang lebih rapuh. Oleh karena itu, Zhang Ruochen harus lebih berhati-hati. Akhirnya, 12 jam berlalu dan seluruh tenaga Qi miliknya hampir terkuras habis. Tetapi masih ada satu bagian lagi yang mesti ia buka. Jika sampai kehabisan tenaga Qi, semua yang baru saja ia lakukan menjadi sia-sia dan menimbulkan luka. Bahkan 5 organ vitalnya akan rusak. Jika sampai kehabisan tenaga Qi, semua yang baru saja ia lakukan menjadi sia-sia dan menimbulkan luka. Bahkan 5 organ vitalnya akan rusak. Apa yang terjadi setelahnya adalah 10 kali lipat lebih sulit ketika ia hendak membuka jalur aliran Qi di masa mendatang. Zhang Ruochen memiliki tekad yang bulat. Ia mengambil pil energi dan menelan itu guna meningkatkan percepatannya. Boom! Arwah pil mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Zhang Ruochen melakukan pekerjaan ganda dalam waktu yang bersamaan. Pada satu waktu, ia menggunakan 5 jalur aliran Qi untuk menyerap arwah pil, lalu mengubahnya menjadi tenaga Qi dan menyimpannya di wadah Qi. Dan pada saat yang lain, dengan berhati-hati ia dalam mengontrol tenaga Qi-nya dan mencoba membuka jalur aliran Qi ke-6. Itu adalah tugas yang berat bagi kesehatan mentalnya. Beruntungnya, ia adalah ksatria puncak dari alam kuning di kehidupan sebelumnya, di mana kondisi mentalnya masih cukup kuat untuk melakukan pekerjaan ganda dalam waktu bersamaan. Jalur aliran Qi ke-6 telah sukses dibuka. Wadah Qi yang berada di antara kedua alisnya mengeluarkan sinar putih dan kapasitasnya meningkat 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Wadah Qi di tingkatan menengah dari alam kuning hanya sebesar bakul nasi. Sekarang, wadah Qi miliknya menjadi 10 kali lipat daripada itu, di mana itu mampu menampung lebih banyak tenaga Qi. Aku akhirnya mampu menembus tingkatan lanjutan dari alam kuning. Zhang Ruochen mengambil kristal suci di tangannya. Lalu tanda suci yang berada di antara alisnya bersinar dan mulai menyerap energi Qi dari kristal suci. Proses penyerapannya berkembang 2 kali lebih cepat ketika jalur aluran Qi ke-6 terbuka secara bersamaan. Zhang Ruochen menghentikan latihan ketika tingkatan yang baru saja ia capai menjadi stabil. Ia membuka matanya. Pupil matanya menyala dan bersinar seperti bintang-bintang yang ada di angkasa. Kotoran-kotoran mulai keluar dari pori-pori tubuh sejak terbukanya 3 jalur aliran Qi tambahan. Di mana kotoran-kotoran itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Zhang Ruochen keluar dari ruangan jimat ruang dan waktu lalu beranjak mandi. Kemudian ia mengenakan pakaian dan melangkah keluar. Saat itu adalah tengah malam. Butiran salju turun perlahan dari langit dan menutupi seluruh halaman rumput, menjadikan itu berwarna putih. Yun yang duduk di luar tangga kamar Zhang Ruochen. Tubuhnya menggigil. Ia menggosok-gosok dan meniup tangannya agar tetap hangat. Krik. Mendengar pintu belakangnya terbuka, Yun seketika berdiri dan menatap Zhang Ruochen yang akan berjalan keluar. Ia bertanya dengan antusias, "Apakah Anda berhasil?" Episode 12. Paviliun King Xuan. Zhang Ruochen mengenakan jubah putih, berdiri tepat di depan Yun. Dengan tatapan yang meyakinkan dan sedikit anggukan, ia menjawab,
Aku telah mencapai tingkatan lanjutan dari alam kuning. Tetapi mengapa kau belum beristirahat, Yun? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ruochen, Yun sedikit terkejut dan hatinya merasakan kesenangan yang sulit untuk digambarkan. Ia merasa ingin menangis. Luar biasa. Luar biasa. Yun berkata sambil menyeka pipinya yang basah. Saya telah berjanji untuk menjaga Anda. Maka saya tidak akan pergi kemana-mana. Tersentuh dengan apa yang dikatakan Yun, Zhang Ruochen memberinya sebutir pil darah. Sekarang sedang turun salju. Kau boleh kembali ke kamarmu agar kau tidak kedinginan. Telan pil darah ini supaya tubuhmu tetap hangat. Zhang Ruochen berkata pada Yun. Setelah mengambil pil darah dan menggenggamnya di tangan, Yun mengangguk. Ia pergi ke kamarnya dan berpikir bahwa ia akan mendapat malam yang panjang. Setelah mempersilahkan Yun pergi, Zhang Ruochen menuju halaman yang diselimuti salju. Meskipun salju mengenai kepala dan pundaknya, Zhang Ruochen tetap berdiri tegap. Gerakan kedua pukulan naga dan gajah prajna, naga di langit. Tiba-tiba, Zhang Ruochen melebarkan kuda-kudanya. Beberapa butiran salju mulai terangkat. Lengan dan kakinya mulai berputar secepat kilat dan menerbangkan lebih banyak butiran-butiran salju. Lalu ia terbang setinggi 7 meter karena kekuatan kaki-kakinya. Tidak berselang lama, tiba-tiba figur naga keluar dari dalam mulutnya dan membentuk tinju. Lalu ia arahkan itu pada bongkahan batu besar. Boom! Batu besar itu seketika pecah dan hancur berkeping-keping ke segala penjuru. Lalu ia berpikir sejenak. Akhirnya, aku telah berhasil mengusai gerakan kedua dari pukulan naga dan gajah prajna. Ini sama kuatnya dengan teknik yang dimiliki kelas menengah tingkatan manusia. Saat ini, ia tidak hanya menguasai gerakan naga di langit tetapi juga langkah gajah yang mana itu sama kuatnya dengan kelas menengah tingkatan manusia. Jika Zhang Ruochen berhasil menguasai gerakan ketiga dari pukulan naga dan gajah prajna maka ia memiliki kekuatan setara dengan teknik bela diri kelas rendah tingkatan manusia. Saat ia berhasil menguasai itu, teknik bela diri miliknya akan naik level dan menjadi istimewa sekaligus misterius. Gerakan pertama dari pukulan naga dan gajah prajna adalah langkah gajah. Zhang Ruochen melangkahkan kaki-kakinya seperti seekor gajah liar. Lalu ia meninju dan melepaskan energi Qi, di mana itu menimbulkan suara ledakan yang keras di udara. Begitu banyak butiran salju yang terangkat dan terbang lalu meleleh dan menjadi air. Itu adalah akibat dari kekuatan tinjunya. Zhang Ruochen berpikir. Meskipun gerakan pertama langkah gajah lebih lemah daripada gerakan kedua, namun itu tetap sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas menengah tingkatan manusia. Pukulan naga dan gajah prajna sungguh sangat ampuh. Kekuatan miliknya mungkin belum betul-betul mengerikan layaknya seekor gajah. Tetapi setidaknya, itu sama kuatnya dengan seekor banteng. Maka itu diberi nama, kekuatan seekor banteng, dalam teknik seni bela diri. Bahwa tidak semua ksatria di tingkatan lanjutan dari alam kuning dapat menguasai teknik, kekuatan seekor banteng. Para ksatria yang mungkin menguasai itu dapat dipastikan adalah ksatria yang lebih unggul dari para ksatria lain di tingkat pengolahan yang sama. Zhang Ruochen baru saja mencapai tingkatan lanjutan dari alam kuning. Tetapi ia telah sanggup melepaskan kekuatan seekor banteng dengan bantuan yang didapat dari 6 jalur aliran Qi dan juga gerakan dari pukulan naga dan gajah prajna miliknya. Itu semua menunjukkan bahwa Zhang Ruochen memiliki potensi yang tidak bisa diremehkan. Dengan proses pengolahan yang meningkat dan ketahanan tubuh yang semakin kuat, ia tentu saja dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar lainnya. Setelah membersihkan batu yang berserakan, Zhang Ruochen kembali ke kamarnya. Tetapi kali ini ia tidak berlatih, melainkan berbaring di ranjang lalu beranjak tidur. Setelah berhasil menembus tingkatan lanjutan dari alam kuning, ia akhirnya dapat tidur dengan nyenyak. Sebelumnya, ia berpikir bahwa itu akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk mencapai alam ini.
Namun, ia hanya menghabiskan setengah bulan untuk mencapainya dengan bantuan yang ia peroleh dari ruangan yang ada di dalam jimat ruang dan waktu, ditunjang dengan sumber daya latihan yang ia miliki. Sebelum penilaian akhir tahunan, ia sangat yakin bahwa ia mampu untuk menembus tingkat pengolahan yang lebih tinggi, lagi dan lagi. Setelah tidur semalaman, keesokan pagi Zhang Ruochen merasa energi miliknya telah terisi kembali. Pikirnya, aku akan membeli beberapa pil energi dan bubuk pemurnian di pasar bela diri karena stok milikku tinggal sedikit. Setelah sarapan bersama selir Lin dan Yun, Zhang Ruochen pergi ke pasar bela diri seorang diri. Ia berjalan ke menuju toko yang diberi nama Paviliun King Xuan, yang ada di pasar bela diri. Berada di seberang jalan, toko ini adalah salah satu dari 3 toko besar di pasar pil. Para ksatria terlihat hilir mudik menuju dan keluar dari toko. Beberapa membeli pil dan beberapa lain terlihat sedang menjual barang-barang medis yang baru saja mereka dapatkan. Beberapa waktu kemudian, seorang lelaki tua dengan tahi lalat di bibirnya datang menghampiri Zhang Ruochen. Apakah Anda ingin membeli pil, Tuan? Zhang Ruochen sedikit terkejut lalu menoleh ke arah lelaki tua dan menatapnya. Lelaki tua ini pasti memiliki kemampuan seni bela diri yang mumpuni karena ia bisa diam-diam berada cukup dekat Zhang tanpa ketahuan. Tetapi saat mendengar apa yang ia katakan, Zhang Ruochen kesulitan mendefinisikannya. Orang tua ini pasti seorang master seni bela diri. Petik 2. Orang tua itu tersenyum. Saya adalah Mohan Lin, penjaga toko ini. Anda penjaga toko. Halo. Nama saya Zhang. Zhang Ruochen mengangguk dan menambahkan, saya ingin membeli 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian. Apakah masih cukup banyak stok di Paviliun King Xuan? Mohan Lin terkejut dan berpikir. Itu adalah pesanan yang banyak. Hanya para keluarga kaya yang memiliki kemampuan untuk membeli sumber daya latihan sebanyak itu dalam satu waktu. Jarang sekali aku melihat seorang ksatria membeli begitu banyak pil. Baik pil energi maupun bubuk pemurnian bernilai sangat mahal, maka para ksatria biasa tidak mungkin dapat membeli sebanyak itu. Penjaga toko berkata, jika Anda pergi ke toko lain, Anda mungkin hanya mendapatkan beberapa pil. Tetapi Paviliun King Xuan kami memiliki cukup energi pil dan bubuk pemurnian untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mohan Lin mengambil sempoa dan menghitung berapa banyak harga yang harus dibayar oleh Zhang Ruochen. Lalu ia berkata, semuanya adalah 80.000 koin perak untuk 50 pil energi dan 30 bubuk pemurnian. Tetapi karena Anda membeli banyak dalam satu waktu maka Anda mendapatkan diskon dari kami. Anda hanya harus membayar 75.000 koin perak. Zhang Ruochen berkata, Anda adalah orang yang baik. Maka mulai hari ini saya akan berlangganan pil di toko Anda. Zhang Ruochen tidak memiliki cukup uang untuk membayar sebanyak itu. Maka ia pergi ke bank pasar bela diri dan mengambil 200.000 koin perak. Setelah membelanjakan 75.000 koin perak, sekarang ia memiliki sisa koin sebesar 135.000. Setelah melunasi pembayaran pesanan, Mohan Lin menyeringai lebar dan bertanya, Tuan Zhang, apakah Anda ingin membeli sesuatu yang lain? Zhang Ruochen merespon, sepertinya tidak. Untuk saat ini cukup. Mohan Lin bertanya lagi, apakah Anda ingin membeli senjata yang bagus? Zhang Ruochen berpikir bahwa penjaga toko ini cerdas. Anda memiliki penilaian yang bagus. Mohan Lin tersenyum dan berkata, sebagai seorang penjaga toko yang telah bekerja bertahun-tahun, saya telah melihat ribuan ksatria. Namun hanya sedikit dari mereka yang tidak memiliki senjata. Kami punya cabang di pasar senjata. Izinkan saya memanggilkan seorang kawan untuk mengantar Anda. Tidak berselang lama, Mohan Lin memanggil bocah gemuk yang berusia 15 atau 16. Hanzi. Tolong antarkan Tuan Zhang ke pasar senjata dan katakan pada nyonya penjaga di sana untuk memberikan diskon pada tamu kehormatan kita.
Hanzi terbelalak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Aku tidak mau mengunjungi nyonya penjaga di sana karena ia suka merayu jiwa pria. Aku bisa mati jika bertemu dengannya. Mo Hanlin seketika menjadi marah. Kau bukan seorang lelaki. Kau masih bocah. Apa yang kau takutkan? Jika kau tidak pergi, tidak ada jatah pil energi untukmu bulan ini. Hanzi ketakutan sambil berkata, jangan, jangan lakukan itu. Aku pergi. Aku akan pergi. Hanzi berjalan menemui Zhang Ruochen dan berkata sopan. Tolong ikuti saya, Tuan Zhang. Zhang Ruochen menganggukkan kepala dan mengikuti Hanzi menuju pasar senjata. Zhang Ruochen berpikir bahwa penjaga paviliun King Xuan terlihat sedikit aneh dan sepertinya ia bukan orang biasa. Tentu saja, ia tidak khawatir jikalau orang tua itu akan melukainya. Lagi pula, ada para tentara penjaga dan aturan ketat di pasar bela diri sehingga siapapun tidak akan berani membuat masalah di sana. Hanzi berbisik, Tuan Zhang, apa Anda yakin ingin membeli senjata di toko nyonya? Nyonya penjaga akan merayu jiwa seorang pria. Tuan Zhang, apakah Anda seorang pria? Aku juga seorang bocah, kata Zhang. Hanzi menjawab dengan lega, baguslah. Hanzi terlihat putih dan gemuk dengan telinga menonjol. Ia berambut lurus. Matanya kecil seukuran kacang kedelai. Zhang Ruochen penasaran dan bertanya, kau bilang nyonya penjaga senang merayu jiwa pria. Apakah dia cantik? Hanzi mengangguk. Nyonya penjaga sangat cantik. Tubuhnya seksi dan menawan. Jika ia melirik seorang pria maka jantung mereka akan berdegup kencang. Lebih-lebih, pipi Anda akan memerah ketika melihat nyonya. Tetapi ia telah menikah dengan 7 pria. 7 pria. Zhang Ruochen terkejut. Hanzi menambahkan, ya, tetapi setiap suaminya mati pada saat malam pernikahan. Zhang Ruochen bertanya, siapa yang mewarisi harta mereka setelah mati? Tentu saja nyonya penjaga. Pemilik toko kami hanya seorang karyawan. Hanzi berbisik, nyonya rumah ditakdirkan untuk sendirian. Ia pasti reinkarnasi dari malaikat pencabut nyawa dan rubah. Sebab begitu seorang pria menatapnya, sulit bagi pria itu bertahan hidup dalam 3 hari. Untungnya, kita hanya bocah laki-laki. Jadi ia tidak bisa merayu jiwa kita. Zhang Ruochen menjawab, semoga saja. Episode 13. Qin Ya. Di pasar senjata juga terdapat paviliun King Xuan, di mana tempat itu memiliki bangunan yang paling mewah di antara yang lainnya. Hanzi mengambil token yang berukuran sekepal tangan, lalu menunjukkan itu pada penjaga paviliun King Xuan. Kemudian, ia memimpin Zhang Ruochen masuk ke halaman depan. Di halaman depan, seorang pelayan wanita berjalan ke dalam paviliun yang ditutupi tirai putih. Ia berjalan sambil membungkuk. Nyonya, seorang pelanggan yang direkomendasikan oleh Mo Hanlin baru saja tiba dan ingin menemui Anda secara pribadi. Seorang wanita yang mengenakan gaun merah bermotif phoenix duduk di tengah paviliun. Rambutnya diikat dengan 3 jepit emas. Ia memiliki mata yang cerah, bibir merah, kulit mulus, dan payudara montok yang terlihat samar-samar di balik kain penutupnya. Ia berusia sekitar 27 atau 28, dan setiap inci dari tubuhnya adalah benar-benar mempesona. Ia adalah nyonya paviliun King Xuan, Qin Ya. Qin Ya mengedipkan mata dan tersenyum. Seorang pelanggan yang diperkenalkan oleh Mo Hanlin. Aku yakin dia adalah semacam tuan tanah, atau tuan-tuan tua lain dari keluarga menengah. Tolak saja. Aku agak lelah hari ini. Pelayan wanita itu menggelengkan kepala. Tidak. Bahkan ia adalah lelaki muda sekitar 16 atau 17 tahun. Oh.
Qin sedikit terkejut. Mo Hanlin selalu mengenalkan orang-orang penting. Mengapa sekarang ia membawa lelaki muda bodoh untuk diantar kemari? Pelayan wanita itu berkata, Mo Hanlin tidak pernah melakukan kesalahan. Lelaki muda itu pasti orang yang luar biasa. Qin mengangguk dan tertawa. Menarik. Seketika aku menjadi bersemangat. Mari pergi dan menemui lelaki muda itu. Haha. Zhang Ruochen duduk di ruangan VIP dan menunggu dengan sabar. Ia menggenggam satu gelas teh. Ia terlihat santai. Hanzi duduk di kursi santai. Ia meminum teh bahkan menelan daunnya. Ia terus saja memuji teh yang disajikan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar derap langkah. Lalu, Qin dan dua pelayan berjalan masuk. Hanzi meletakkan gelasnya dan beranjak dari kursi. Ia terlihat seperti seekor tikus yang baru saja bertemu seekor kucing. Ia membungkuk dan memberi hormat kepada Qin dan berkata dengan sopan, "Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Nyonya." Qin hanya melewati Hanzi dan menatap Zhang Ruochen. Lelaki muda itu duduk di kursi dengan tenang dan tidak menunjukkan sikap kekanakan layaknya seorang bocah. Sementara itu, Zhang Ruochen juga menatap Qin. Dan entah bagaimana, ia juga merasa terpana melihat kecantikannya. Wanita ini cantik dan mempesona. Jika ia sampai menggoda seorang pria, 9 dari 10 pria pasti menyerah dan tergoda oleh kecantikannya. Sayangnya, Zhang Ruochen memiliki ketahanan mental yang kuat, di mana itu membantunya bertahan dari aura kecantikan yang dipancarkan oleh Qin. Ia berkata tanpa basa-basi, "Saya kemari untuk membeli senjata. Tolong antarkan saya ke gudang senjata Anda." Qin melangkah perlahan menuju Zhang Ruochen. Payudaranya berguncang seiring dengan gerakan langkah kakinya. Pemandangan yang tersaji di depannya sungguh sayang untuk dilewatkan. Wanita itu tersenyum genit. "Master Zhang, Anda harus memberitahu saya jenis senjata apa yang Anda butuhkan agar saya dapat menyiapkannya untuk Anda. Bukankah begitu?" Aroma tubuh yang tercium sangat menggoda dan menggairahkan. Sangat natural namun tidak vulgar sama sekali. Sungguh seorang perayu yang mempesona. Itu pertama kalinya bagi Qin melihat seorang laki-laki bersikap dingin di depannya. Ia hanyalah seorang bocah. Bukankah seorang bocah belum mempunyai kematangan emosional dan lebih mudah untuk digoda? Mata Zhang Ruochen nampak bersinar dan cerah dengan tanpa nafsu di dalamnya. Itu akhirnya menjelaskan mengapa Mo Hanlin bersikeras ingin aku menemuinya secara pribadi. Ia benar-benar luar biasa. Ketahanan mental bocah-bocah lain tidak bisa dibandingkan dengan dia. Qin mengangguk. Zhang Ruochen membuatnya semakin tertarik. Ia tersenyum. Di gudang senjata saya terdapat beberapa pedang suci bela diri. Anda adalah tamu terhormat. Maka saya sendiri yang akan mengantar Anda ke sana. Berdiri di belakang Qin seorang bocah gemuk, Hanzi. Ia menggelengkan kepala mencoba untuk memperingatkan Zhang Ruochen. Sepertinya ia ingin berkata, "Hei Bung, jangan pergi ke gudang senjata berdua dengannya. Ia akan merayumu habis-habisan." Tentu saja, Zhang Ruochen dapat membaca ekspresi dari Hanzi. Maka ia berpikir sejenak, "Oke. Terima kasih banyak, Nyonya. Mari antarkan saya." Payudara Qin sangat menggoda, dan betisnya ramping seperti batang pohon willow. Ketika ia berjalan di depan Zhang Ruochen, pantatnya bergoyang mengikuti gerak langkah. Tubuhnya membentuk postur yang sempurna. Rambut hitam miliknya jatuh terurai seperti sebuah air terjun hitam, mengalir mengikuti gerakannya. Kapanpun ia melangkah, pantatnya yang seksi itu akan terangkat sedikit. Akhirnya ia tahu bahwa pesona terbesar yang dimiliki oleh Nyonya adalah bagian belakang tubuhnya. Itu hampir mustahil bagi orang lain. Bila melihat pemandangan seperti ini dan tidak memaku pandangan mata mereka pada tubuh indah itu. Tidak mengejutkan jika Hanzi sangat takut terhadapnya.
Para pria mencintai seorang wanita ketika mereka bersikap lembut. Namun, para pria akan takut jika mereka mulai merayu. Tetapi bagaimana wanita seperti dia, yang membuat 7 suaminya mati demi menguasai harta mereka dan membuat peruntungan di pasar bela diri? Apakah ia dapat dikatakan sebagai seseorang wanita yang lembut? Zhang Ruochen mencoba sebisa mungkin tidak melihatnya. Selamat siang, Nyonya. Di luar gudang senjata, 2 penjaga berlutut dan mata mereka menatap tanah. Tidak ada yang berani melihat Qin Ya. Mereka semua gentar dan ketakutan. Seolah-olah wanita di depan mereka bukan seseorang yang cantik melainkan pemburu jiwa. Qin Ya dan Zhang Ruochen memasuki gudang senjata, sedangkan yang lain berjaga di luar. Melihat Zhang Ruochen mengikuti Qin Ya masuk, Hanzi menggelengkan kepala dan menghembuskan napas, karena ia dapat memprediksi apa yang akan terjadi Zhang Ruochen. Sampai dengan saat ini, tidak ada seorang pria manapun yang keluar dari gudang dengan tubuh utuh ketika mengunjungi gudang senjata berdua dengan Nyonya. Beberapa tangan mereka putus, beberapa lain dikebiri, mata mereka dicungkil, dan bahkan sampai ada yang kehilangan kepala. Nyonya tidak pernah berniat untuk menyakiti mereka. Ia hanya membela diri sebab orang-orang itu selalu ingin memperkosanya. Faktanya, Nyonya selalu digoda dan hendak dilecehkan. Maka ia membela diri dengan melawan mereka. Karena itu, mereka yang terluka tidak berani mempublikasikannya. Untuk orang terhormat seperti mereka, itu adalah aib yang sangat memalukan jika sampai ada yang mengetahui. Gudang senjata di Paviliun King Xuan cukup besar dan dibagi menjadi 1 ruangan pedang, 1 ruangan pisau, ruangan tombak, ruangan gada, ruangan kapak. Di antara itu semua, ruang pedang adalah yang paling besar. Karena di Yunwu Commandery, sebagian besar ksatria memilih pedang sebagai senjata. Pedang-pedang itu dipisahkan menjadi 2, pedang biasa dan pedang suci bela diri. Pedang biasa digunakan oleh orang-orang biasa. Pedang suci bela diri digunakan sebagai senjata oleh para ksatria. Hanya seorang ksatria hebat yang bisa menggunakan pedang suci bela diri. Pedang suci bela diri dibedakan menjadi 9 tingkat tergantung dari bahan pembuatan dan jenis inskripsi. Tingkat pertama pedang suci bela diri adalah yang paling rendah. Pada saat Zhang Ruochen memasuki ruangan pedang, ia merasakan perasaan yang asing. Itu berasal dari pedang yang patah di ujung ruangan. Pedang yang patah itu tidak memiliki pegangan untuk tangan. Namun meskipun pegangan tangannya lepas, pedang itu masih memiliki panjang 4 kaki. Pedang itu tidak terawat bahkan berkarat pada beberapa titik. Abi. Pada saat Zhang Ruochen menatap pedang itu, ia sedikit tercengang. Kemudian ia melangkah dan mendekati pedang itu. Qin Ya tersenyum. Master Zhang, selera Anda bagus. Pedang itu telah berusia 1000 tahun. Pedang itu sangat berat namun benar-benar tajam. Bahan pembuatan yang digunakan juga spesial. Tidak ada seorang pun yang mengerti pedang itu terbuat dari apa. Mungkin itu adalah pedang suci bela diri tingkat 7 jika saja tidak patah. Betapa tidak beruntungnya. Sebuah pedang seperti ini, patah, bersamaan dengan inskripsi di dalamnya. Sekarang, terlepas dari ketajamannya, pedang itu tidak memiliki nilai lebih. Tetapi jika Anda tertarik, saya akan memberikan itu kepada Anda dengan harga yang sama dengan pedang suci bela diri tingkat pertama. Berapa? Zhang Ruochen perlahan-lahan mengambil pedang yang sangat berat itu. Ia dengan lembut menyeka karat yang ada di pegangan tangan pedang. Lalu muncul tulisan karakter kuno, Abis. Pedang kuno Abis. Qin Ya meyakini bahwa Zhang Ruochen suka terhadap pedang itu dan ia sedikit menyesal. Karena pedang suci bela diri tingkat pertama hanya bernilai 500 koin perak, di mana itu bahkan lebih murah daripada pil energi. 1000 koin perak, ia menaikkan harga 2 kali lipat. Aku akan membelinya. Zhang Ruochen menjawab cepat. Meski itu dijual dengan harga 10 juta koin perak,
Zhang Ruochen akan tetap membelinya. Apalagi cuma 1.000 koin perak. Karena pedang ini adalah miliknya 800 tahun yang lalu. Pedang itu adalah hadiah yang ia dapat dari Putri Qiao, yang kemudian menjadi permaisuri Qiao. Ketika seorang ksatria mati, pedangnya juga mati dengannya. Sekarang, sejak aku hidup kembali, ini adalah waktu yang pas untuk pedang ini hidup kembali. Abis, aku akan biarkan kau bersinar kembali di era yang sekarang. Zhang Ruochen Zhang Ruochen mengelus pedangnya dengan sangat lembut, seolah-olah ia sedang membelai kekasihnya. Ini adalah takdir pertemuan antara pedang dan pemiliknya. Qinya tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Zhang Ruochen seorang pria? Seseorang yang paling menawan sedang bersamanya di gudang senjata. Dan yang ia lakukan hanyalah membelai pedang yang patah. Apakah pedang yang patah lebih cantik daripada Qinya? Pria-pria lain pasti akan menerkamnya jika mendapat kesempatan berdua saja dengan Qinya di gudang senjata. Meskipun Qinya membenci pria-pria itu, yang kemudian Qinya akan melukai mereka tanpa belas kasih, ia masih senang jika melihat pria-pria itu menjadi gila seperti kambing saat melihat kecantikan dirinya. Ia senang merayu mereka untuk kemudian melukai mereka tanpa belas kasih untuk membangunkan dan menenggelamkan mereka tanpa air mata. Tapi sekarang, Zhang Ruochen bahkan tidak menatap dia. Meski wanita itu sangat cantik dan menawan, ia tidak akan tergoda. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.